Ketenangan jiwa kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau beranugerah bagi kami saat ini untuk boleh memiliki hati yang tenang itu. Karena ketenangan jiwa kami akan memberikan respon yang benar di dalam ibadah kami dan juga di dalam mendengarkan akan firman. Kami memohon kiranya Tuhan memimpin hidup kami, menyertai hidup kami. Kami juga bersyukur pada pagi hari ini jikalau Tuhan beranugerah untuk boleh kami dipanggil untuk beribadah bersama saudara-saudara seiman kami. Dan ini sebuah anugerah yang sangat bernilai bagi kami. Tuhan peduli akan masalah rohani kami, akan kebutuhan jiwa hidup kami. Tuhan tolong kami, terlebih hamba-Mu yang penuh kelemahan dan keterbatasan. Yang penuh dengan dosa ini Tuhan berkati. Tuhan tolong Engkau urapi sehingga di dalam penyampaian firman Tuhan ini, Tuhan yang boleh berkuasa di atas kami. Berkati juga Bapak Ibu Jemaat, kiranya kami semua tanpa terkecuali kami belajar bersama dan Tuhan menguatkan kami, memberikan kemampuan bagi kami untuk melakukan firman yang akan kami dengar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita memberikan senyum yang manis untuk saudara-saudara seiman kita. Mari kita kasih mana senyumannya yang manis. Terlihat kalau masih sedang dalam pergumulan berat. Jadi senyumnya kurang mantap ya. Ya, jadi saya lihat sih ya puji Tuhan lumayan ya. Semua wajahnya cerah dengan senyuman yang luar biasa ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada minggu ini kita membahas satu topik, tema yang sangat praktis dan ini memang tidak gampang untuk kita lakukan karena tema ini tidak pernah lepas di dalam pergumulan kita, yaitu tenangkan hatimu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema ini sekali lagi bahwa merupakan sebuah kerinduan kita bersama sesungguhnya ketika kita sedang di dalam persoalan, dalam tantangan, dan kita membutuhkan ketenangan ini. Nah, dengan melalui firman Tuhan, pada pagi hari ini kita akan diberkati, diberikan kekuatan kembali ketika kita menghadapi setiap persoalan yang ada. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 116 ayat 7. Satu ayat saja kita bacakan bersama. Mazmur 116 ayat 7. Mazmur 116 ayat 7, mari kita bacakan bersama-sama. Sudah dapat semuanya, amin? Ya, mari kita baca. 1, 2, 3. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketenangan adalah sebuah emosi positif yang merefleksikan adanya kedamaian bagi batin kita. Sebuah emosi yang baik, sebuah emosi yang positif. Dan itu merefleksikan adanya sebuah ketentraman, sebuah kedamaian di dalam hidup ini, di dalam batin ini. Dan juga ada rasa percaya diri. Itulah ketenangan. Dan adanya keseimbangan antara tubuh dan pikiran kita. Inilah ketenangan Bapak Ibu. Bahwa ada sebuah hal yang harus kita alami. Ketenangan itu adalah membuat damai hati ini. Membuat damai batin kita. Membuat kita juga percaya diri. Dan ada keseimbangan antara tubuh kita ini dengan pikiran kita. Itulah ketenangan. Dan ketenangan ini adalah sebuah hal yang sesungguhnya adalah kerinduan kita bersama. Karena ketenangan ini seringkali terhilang atau terlepas di dalam diri kita. Dan ini karena masalah pergumulan yang menghimpit kita Bapak Ibu.
Dan saya melihat ketenangan ini sangat penting. Sangat-sangat penting bagi kita. Dan kiranya dengan hal ini maka kita tahu bahwa ketenangan itu akan nanti membuat kita mampu menjalani hidup, mampu melakukan hal yang memang tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa ketenangan maka membuat kita khawatir dan takut. Membuat kita kebingungan dan tidak tahu apa yang harus kita hidupi dan kita lakukan. Itulah dampak dari ketenangan ini. Tetapi ketenangan sejati adalah membuat kita mengerti bahwa sebenarnya esensinya adalah hanya Tuhan yang satu-satunya di dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saat ini manusia sulit mendapatkan ketenangan itu akibat banyaknya pergumulan permasalahan yang terjadi. Kita sudah melewati masa-masa COVID yang begitu luar biasa menakutkan kita. Yang sungguh menghentakkan akan hati jiwa kita. Kita takut kena COVID, kita takut mati dan segala macam. Sehingga manusia hidup dalam perasaan tidak tenang. Manusia hidup di dalam hidup keputusasaan. Dan apalagi ditambah pergumulan-pergumulan lain Bapak Ibu. Banyak hal baik dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, dan di dalam segala hal. Itu seakan-akan pergumulan itu bertumpuk dengan banyaknya di dalam hidup ini. Membuat kita panik, membuat kita putus asa, membuat kita ini tidak ada lagi ketenangan jiwa kita. Dan ini sebuah realita Bapak Ibu, ini sebuah kenyataan hidup ini. Karena memang selama kita ada di dalam dunia ini pasti ada hal tantangan yang pasti kita alami dan kita rasakan. Kalau kita melihat dalam teks yang kita baca ini, ada pergumulan yang dialami oleh pemazmur Daud. Dia sedang di dalam ancaman, dia sedang dalam kesesakan, dia sedang dalam masalah besar. Dan kita melihat di ayat 3, ayat 10 dan ayat 11. Di situ dicatat dengan jelas bahwa pemazmur mengalami sebuah ancaman akan kematian. Dia mengalami masalah berat. Dia mengalami sebuah tekanan. Di mana kita melihat perjalanan Daud ini. Ketika Saul memiliki keinginan untuk membunuh Daud. Karena masalah iri hati. Masalah kesombongan yang dialami oleh Saul. Dia ingin menghanguskan Daud. Masalah peperangan. Daud lebih diagungkan daripada Saul. Pada Saul pada waktu itu adalah raja. Yang sesungguhnya menerima pujian dari rakyatnya. Tetapi rakyat malah mensanjungkan. Memuji Daud dengan luar biasa. Atas kemenangan. Atas bangsa Filistin pada waktu itu. Saul mau membunuh Daud. Dan ini Daud dalam tekanan Bapak Ibu. Kalau kita dalam diri kita mengalami hal itu. Ada orang yang ingin mau dengan terus terang membunuh kita. Pasti kita di dalam tekanan. Pasti ada masalah. Pasti kita bergumul berat. Dan kita pasti berjuang untuk melarikan diri. Dan ini yang dialami oleh Daud. Dia mengungkapkan di ayat 3 bahwa aku sedang di dalam kesesakan, kedukaan. Aku dililitkan dengan maut. Aku adalah akan ditimpakan maut itu. Dan ini sebuah keadaan yang tidak gampang. Ada orang yang penuh kuasa, seorang raja. Yang banyak pasukan yang gampang untuk bisa membunuh dia. Tetapi kita melihat Daud mampu melewati karena ada Tuhan di sampingnya bersama dengan dia. Yang kedua kita melihat apa yang menjadi kesesakan masalah Daud. Yaitu adalah di dalam hidupnya dia juga mengalami penindasan. Kalau kita melihat juga Daud ketika anaknya sendiri Absalom mengkhianati dia. Melawan dia, membangkang kepada dia. Dia adalah, Absalom ini adalah anak Daud. Anaknya sendiri mengejar hidupnya. Anaknya sendiri mengkhianatinya. Anaknya sendiri melawan dia. Dan ini dalam keadaan tertindas hidupnya. Bapak Ibu tidak gampang antara ayah dengan anak. Wah ini sesuatu hal yang sebenarnya tidak masuk akal. Kok bisa terjadi seperti ini? Kok anakku ingin mengambil alih tata kepercayaan Tuhan beri. Dan ini Absalom ini memang benar-benar mau menjatuhkan ayahnya Daud.
Ini sebuah keadaan yang bagi saya tidak gampang, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah keadaan yang susah untuk bisa dilewati. Dan itu dialami oleh Daud. Sehingga dia mengalami hidupnya tertindas. Yang ketiga, ayat 11 di situ dikatakan bahwa manusia semua adalah dalam kebohongan. Di mana dia adalah mengalami juga sama dengan Absalom ini. Anaknya sekali lagi mengkhianati dia. Dia mengalami sebuah kenyataan di dalam hidupnya bahwa memang benar-benar tidak ada manusia yang bisa diandalkan dengan sempurna. Tetapi manusia itu penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Ini kenyataan yang kita bisa alami, Bapak Ibu. Dan terlebih Daud juga pernah jatuh di dalam dosa. Ini yang paling berat pergumulannya di hadapan Tuhan. Ketika dia melakukan perzinahan kepada Batseba, istri Uria. Dan di situ titik sebenarnya paling jatuh si Daud ini. Bahwa dengan keadaan itu Tuhan masih beranugerah. Menyuruh Nabi Nathan untuk mengingatkan Daud. Dan puji Tuhan dengan anugerah Tuhan, Daud langsung menerima firman yang disampaikan oleh Nabi Nathan itu. Dan dia mengerti bahwa dosa itu harus dibereskan. Dosa itu harus diselesaikan. Karena itu akan membawa di dalam kebinasaan yang mengerikan itu. Dan ini sebuah keadaan yang dialami oleh pemazmur, Bapak Ibu. Kalau kita coba, hal ini sangat kompleks sekali. Ini luar biasa beratnya. Masalah eksternal anaknya, Saul, sedang mengejar dia. Masalah batinnya, ada dosa di dalam hidupnya. Kejatuhan dia di dalam dosa itu juga membuat dia sesak, masalah besar. Wah, luar biasa masalah pergumulan pemazmur Daud di bagian ini. Dan ini adalah sebuah kenyataan sekali lagi. Bahwa itu semua akan bisa dilewati dengan satu keyakinan. Di ayat 7 kita baca tadi bahwa dikatakan, kembalilah, tenang hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Daud di dalam kesesakannya itu dia tahu bahwa Tuhan telah beranugerah dia. Tuhan telah menyertai dia. Dan di situ kembali menenangkan hatinya. Kembali membuat dirinya, iya betul. Tuhan telah beranugerah banyak bagiku. Cukup bagi Daud beralasan itu karena dia tahu bahwa memang masalah yang dia sudah lewati itu, kalau dia dengan sendiri dia tidak akan mampu. Tetapi dia mencoba melihat pengalaman anugerah itu bagi dia. Dia melihat bahwa itu karena anugerah Tuhan. Tenangkan jiwanya. Kalau dia sedang bermasalah, Daud ada pergumulan, langsung dia bilang, tenang jiwaku. Allah telah berbuat baik. Allah sudah berbuat baik. Dan ini membuat dia mengerti akan cara seperti apa untuk mengatasi setiap pergumulannya. Dia tetap mengingat pengalaman akan berkat anugerah Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ada satu peristiwa. Coba dimajukan. Kok nggak bisa ya? Ya, ada satu ya, bisa dimaju? Ya. Ada satu tokoh seorang Kristen Yahudi yang berhasil bertahan dari kekejaman tentara Nazi di masa Perang Dunia Kedua. Namanya adalah Martin Niemöller, bukan Ko Martin ya di belakang, tapi ini Martin Niemöller ya. Jadi seorang Kristen Yahudi. Nah, ketika Martin ini ditangkap dan ditahan oleh tentara Nazi, pada waktu itu setiap hari ia disiksa. Setiap hari ia dianiaya. Dan juga dia melihat banyak orang yang ditahan pada waktu itu untuk dibunuh dan disiksa oleh tentara Nazi. Nah, setelah perang berakhir, Bapak Ibu, Moller pun memutuskan untuk pindah ke Amerika. Akhirnya juga dia dibebaskan karena sudah berakhir perang. Nah, ketika dia sampai di Amerika, salah satu radio lokal mewawancarai dia tentang pengalamannya selama dia disiksa, selama dia dipenjara di Nazi itu.
Nah, satu pertanyaan yang diajukan kepada Niemöller ini pada waktu itu adalah begini. Bagaimana mungkin mampu bertahan di penjara Nazi pada waktu itu dengan sebuah bentuk kekerasan, dengan sebuah banyak hal yang dialami, kesadisan yang terjadi dalam hidupnya. Dan itu pun dia bisa melewati. Kenapa hal itu terjadi? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa perkataan dari Martin Niemöller ini yang ada di layar? Dikatakan, dia berkata bahwa jika engkau menyadari bahwa Tuhan menyertai hidupmu, maka engkau akan mampu bertahan melebihi apa yang kau bayangkan. Inilah yang dialami oleh Martin Niemöller ketika dia sedang disiksa. Dia dianiaya, bahkan dia dipenjara oleh tentara Nazi pada waktu itu. Sampai berakhir perang, dia masih tetap bertahan. Dia tidak mengeluh, bahkan dia juga mencoba bunuh diri saja. Tidak. Tetapi dengan hal itu, dia berkata bahwa aku sadar bahwa ada Tuhan menyertai hidupku. Aku sadar bahwa ada Tuhan yang mampu menolongku. Dan itu dia berkata bahwa maka itu aku mampu bertahan sampai hari ini aku bisa bersama dengan kalian. Engkau bisa mewawancarai aku dan saya menyatakan hal itu karena aku sadar ada Tuhan menyertai hidupku. Wow, ini Martin Niemöller ini sungguh luar biasa. Dengan sebuah perjuangan selama penyiksaan, selama dia ditahan, dia tetap teguh. Dia sadar bahwa ada Tuhan yang menyertai hidupnya. Luar biasa. Tapi ada juga masalah lain Bapak Ibu yang terjadi. Ini tempat peristiwa terjadi di depan Amega ya. Di apartemen Sipoa itu ya. Nah, minggu lalu tanggal 5 Bapak Ibu, ada seorang cewek di dalam mobil tertutup bungkus kepalanya, ada juga saluran gas apa ya itu. Dan kesimpulan dari kepolisian berkata bahwa ini bunuh diri. Dan ada surat wasiat dia berikan kepada temannya dan juga sama orang tuanya. Ini sebuah kenyataan. Sama-sama dalam, mungkin cewek ini, perempuan ini dalam sedang pergumulan berat. Sebuah dalam tekanan, tetapi dia memilih cara untuk menyelesaikan masalahnya. Yaitu bunuh diri di dalam mobil. Katanya cantik Bapak Ibu. Gitu ya. Tapi ya mati juga ya caranya. Ya, kalau cantik itu kata bapak-bapak itu eman ya, kasihan. Kalau enggak cantik sih ya biarin aja gitu loh. Ya, tapi ini cantik. Umur kalau nggak salah 22 tahun ya, kalau nggak salah berapa. Iya, jadi saya juga termasuk ya. Kalau cantik itu eman, jangan, kasihan ya. Kalau elek, kalau ini wis biarin aja. Itu salah ya. Semua ciptaan Tuhan itu cantik dan baik karena itu pandangan manusia, tapi bagi Allah kita semua. Jangan merasa ini ya Ibu, Bapak Ibu ya. Ini hanya goyanan saja ya. Ini versi bapak-bapak ya. Tapi itu salah, nggak boleh gitu ya. Ya, tapi ini cara wanita ini menyelesaikan masalahnya. Dia bunuh diri Bapak Ibu, kasihan, orang tuanya menangis. Orang tuanya pun tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Mungkin orang tuanya bertanya, ada apa anakku? Orang tuanya bersaksi anaknya terlihat baik, santai, nggak ada apa-apanya. Tetapi kenapa hal ini bisa terjadi? Bunuh diri di dalam mobil. Satpam melihat pagi subuh minggu kemarin itu, loh kok ada mobil diparkir sampai pagi. Ternyata ada sosok perempuan di dalamnya. Di kepalanya dibungkus plastik dan juga terikat dengan lakban, ya bagian lehernya. Terus dikatakan di situ bahwa ada selang terhubung tabung di sampingnya. Jadi polisi dikatakan bahwa ini bunuh diri, bukan dibunuh. Nah, ini realita Bapak Ibu. Dengan dua peristiwa ini, Martin Niemöller tadi, dia memilih untuk bertahan karena dia sadar ada Tuhan yang menolong, menyertai dia. Tetapi perempuan ini malah dia memilih cara seperti ini. Ini kenyataan Bapak Ibu. Inilah realita di dalam kondisi yang begitu berat. Itu akan membawa kita di dalam satu pilihan. Bahwa ketenangan itulah yang akan mampu menghasilkan sebuah kesimpulan keputusan yang baik. Kalau tidak ada ketenangan, pasti yang terjadi seperti cewek ini.
Tidak ada sesuatu hal harapan di dalam hidupnya. Dan ini hati-hati kita bahwa ketenangan itu sangat penting. Ketenangan itu sangat penting karena itu akan menentukan kita di dalam pilihan yang kita ambil. Mari kita melihat hal ini. Bahwa mungkin kita bertanya, dan hal ini saya sudah pernah sampaikan di Komisi Wanita. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan memberikan kehidupan yang penuh dengan misteri? Kenapa Tuhan tidak memberikan konfirmasi saja supaya kita mungkin berkata kita akan siap, kita akan hati-hati, kita akan membenahi diri kalau kita tahu akan apa yang terjadi. Ternyata tidak, Tuhan itu luar biasa dengan kebijaksanaannya. Dia memberikan kehidupan yang penuh dengan misteri. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi 1-2 menit, 1 jam, 1 minggu, bahkan tahun depan. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Nah, kenapa Tuhan memberikan hal ini bagi kita? Sebuah refleksi bagi saya dan sebuah pemahaman yang saya dapatkan. Bahwa agar kita dapat menikmati segala anugerah yang Ia siapkan di depan kita. Ya, supaya kita bisa menikmati anugerah yang Ia siapkan di depan kita dan kita terbebas dari segala macam kekhawatiran yang tidak perlu. Itulah Tuhan memberikan sebuah hidup yang misteri. Supaya kita tidak terjebak di dalam kecemasan, kekhawatiran. Karena kalau Tuhan kasih tahu, untung hal yang baik atau untuk kebaikan kita atau contohnya hal yang membuat kita bahagia, nggak masalah Bapak Ibu. Kalau Tuhan sampaikan ke kita, besok terjadi gini. Wah, kita pasti khawatir dan malah kita bingung ya. Nah, itulah cara Tuhan mendesain hidup kita ini supaya kita di poin kedua agar kita belajar selalu beriman dalam setiap langkah hidup kita. Kenapa Tuhan memberikan hidup yang misteri ini? Supaya kita beriman, selalu beriman. Kalau kita sudah tahu apa yang terjadi, kita tidak akan butuh lagi. Karena kita sudah tahu ini akan terjadi. Tetapi karena penuh dengan misteri, kita akan bergantung pada Tuhan. Kita akan beriman kepada Tuhan. Di dalam setiap langkah hidup kita. Selasa kemarin saya sampaikan ke ibu-ibu. Misalnya Tuhan berkata, besok kamu mati, meninggal. Gak apa-apa kalau langsung terima, oke siap. Ada juga sih yang berkata, lebih baik cepat mati dan gini. Itu gak apa-apa kalau memang waktu Tuhan. Dan kadang kita manusia kan takut di dalam hal itu. Atau hal yang lebih parah, maaf. Mungkin kata, hati-hati, ada kecelakaan dan segala macam. Waduh, itu membuat kita bingung Bapak Ibu. Membuat kita malah cemas hidup ini. Kalau Tuhan konfirmasi duluan ke kita. Beda kalau Tuhan berkata, nanti tahun depan ada berkat dan segala macam, masalah uang dan segala macam. Ya gampang, enak kita. Sukacita lah kita. Kalau tidak, wah bingung kita. Nah itulah Tuhan. Bahwa Dia mau kita sebagai ciptaan tangannya ini. Bahwa kita boleh bergantung sepenuhnya terus beriman. Karena Dia memang tahu kita ini butuh pertolongan dari Dia. Tidak ada pertolongan yang sejati di luar Dia. Makanya Dia memberikan sebuah hidup yang seperti ini. Supaya kita bergantung kepada Dia. Jadi kita harus tenang saat ini. Jangan tanya lagi apa yang ini. Berjalanlah di dalam pimpinannya. Berjalanlah di dalam iman. Di dalam anugerahnya. Yakinlah bahwa kita akan bisa melewati. Ketenangan sejati bukan diukur oleh sesuatu yang ada di sekitar kita. Termasuk masalah kita, tidak. Termasuk apa yang kita nikmati dan miliki, tidak. Tetapi apa yang ada di dalam hati kita. Siapa yang ada di dalam hati kita? Apakah ada Tuhan di dalam diri kita? Apakah ada firman Tuhan di dalam hidup kita? Itu yang akan membuat kita tenang. Beda Bapak Ibu. Contohnya kalau kita mendapatkan berkat, ada uang banyak, kita bisa tenang. Itu sia-sia dan itu tidak sejati ketenangan itu. Tetapi kalau kita bersyukur dan ada ketenangan di dalam hati kita, itu yang lebih penting. Jadi bukan faktor dari luar yang membuat kita tenang, tetapi yang ada di dalam diri kita. Itulah ketenangan sejati. Dan itu yang harus kita miliki, Bapak Ibu. Hati-hatilah kita. Sekarang dunia memutar itu. Bahwa
Kalau engkau banyak berkat dan segala macam, pasti engkau ini. Tidak juga. Dari dalam diri inilah, itulah ada ketenangan sejati. Ada Tuhan di dalam diri kita dengan sungguh. Kita akan tenang di dalam menjalani hidup ini. Itulah sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Jadi coba lihat hati kita. Apakah sungguh benar aku percaya sama Tuhan? Bukan saya meragukan kepercayaan kita. Karena kita memang manusia tidak bisa mengukur hal itu. Tetapi setiap kita bisa merenungkan. Apakah aku ini sungguh mencintai Tuhan? Apakah sungguh aku bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan? Enggak ya? Hamba Tuhan tidak bisa melihat, mengukur hal itu Bapak Ibu. Tetapi pribadi kita masing-masing tahu kesungguhan kita kepada Tuhan. Hidup ditentukan oleh sikap hati dalam melihat segala sesuatu. Ini tergantung sikap hati kita. Segalanya akan baik ketika kita bisa merespon dengan hati yang baik. Sekali lagi bahwa hidup ditentukan oleh sikap hati dalam melihat segala sesuatu. Segalanya akan baik ketika bisa merespon dengan hati yang baik. Hati-hati dengan hati. Hati ini harus kita jaga dengan baik. Makanya dari dalam itu harus kita siapkan dengan baik. Harus kita kuatkan dengan baik dengan firman-Nya. Dengan Tuhan sendiri boleh bertata di dalam hati kita. Supaya kita juga memiliki hati yang baik di dalam merespon segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Jadi semua akan baik kalau kita punya respon yang baik dengan hati yang baik Bapak Ibu. Masalahnya sekarang ini banyak orang yang tersakiti bukan oleh perbuatan orang lain. Tetapi disakiti oleh responnya sendiri. Kasihan kita. Ya. Sekali lagi saya sudah sampaikan ke ibu-ibu PW minggu lalu. Kasihan kita kalau kita terus nggak ada sukacita. Kapan kita bersukacita? Kita terus lupa sukacita. Padahal katakan jangan lupa bahagia. Kasihan hidup kita. Jangan berkata bahwa gara-gara dia aku tersakiti. Gara-gara dia aku mengalami masalah ini. Tidak Bapak Ibu, kembali ke hati kita. Kembali dalam respon kita. Bagaimanapun sebenarnya kata orang, kalau kita dengan lapang punya sebuah kesadaran, ya udah. Tidak akan menyakiti kita kok. Nah saya ambil ini sebuah juga perenungan Tuhan betul. Selama ini terkadang kami terjebak di dalam pemahaman bahwa orang lain yang menyakiti hati kami. Tidak. Ternyata kami sendiri Tuhan. Respon kami sendiri Tuhan yang menyakiti hati kami. Orang lain bisa menyakiti kita. Kita tidak akan bisa mengelakkan itu. Tetapi bagaimana kita bertahan untuk menghadapi tindakan dan perbuatan orang lain bagi kita. Ya siapkan hati kita itu tadi. Cara meresponnya itu tadi. Dan percayalah kita akan mampu. Ya ini sebuah realita juga. Dan memang Bapak Ibu saya juga sadar bahwa kita adalah manusia yang berperasaan. Banyak juga hal yang ya memang tidak gampang hal itu. Tapi mari kita pelan-pelan belajar. Bahwa sebenarnya sesungguhnya kita disakiti, tersakiti oleh karena respon kita. Ya lebih baik ya udah kita doakan orang yang menyakiti kita. Itu yang bisa kita pegang saja. Cara orang menghancurkan kita, cara orang menyakiti kita tidak akan bisa berdampak kalau kita kuat. Kalau kita mampu untuk menghadapinya. Nah, ini sungguh memang tidak gampang saya sampaikan ini dan tidak mudah. Tetapi perlu kita merenungkan bahwa memang ini yang harus kita pegang. Kita harus atur cara respon kita. Kelola hati kita dengan baik. Pasti ketenangan itu adalah milik kita, bagian kita. Langsung Bapak Ibu aplikasi. Saya tidak sengaja memang tidak lama berkhotbah. Aplikasinya adalah pertama, jaga relasi kita, hati kita kepada Tuhan. Adanya relasi yang baik kepada Tuhan, pasti Tuhan akan terus juga akan menolong, menguatkan hati ini.
Makanya relasi kita kepada Tuhan penting sekali. Melalui doa kita, penyembahan kita itu sangat penting. Karena supaya hati kita tetap ada relasi hubungan yang baik kepada Tuhan. Dengan adanya relasi itu maka Tuhan pasti akan menguatkan kita. Memberikan hati yang baik, memberikan hati yang kuat. Untuk menghadapi kenyataan yang begitu rumit di dalam dunia ini. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh keadaan. Tetapi hati kita biar Tuhan firman-Nya yang menguasai hati kita. Peganglah hal ini. Pasti ketenangan itu ada di dalam hidup kita. Tetap jaga relasi bagi Tuhan. Jangan anggap doa itu hanya sebatas kata-kata. Doa itu hanya sebatas menyampaikan atau bahkan sebatas aturan kekristenan. Tidak Bapak Ibu. Doa adalah sebuah nafas relasi kita. Antara ciptaan dengan pencipta. Supaya relasi hubungan itu tetap terjalin dengan baik. Ibadah itu juga penting. Karena itu adalah sebuah relasi yang baik. Kita akan dikuatkan melalui firman-firman yang disampaikan bagi kita. Penyembahan-penyembahan melalui kalimat-kalimat lagu itu akan menguatkan kita. Meneguhkan hati kita. Tentang hati yang harus benar-benar untuk kemuliaan Tuhan. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh keadaan. Yang kedua, aplikasi yang kita harus lakukan, bersyukurlah. Memang ini sering kita dengar, tetapi penting juga. Bahwa hati yang ada dengan relasi yang baik kepada Tuhan, pasti akan membuahkan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mazmur berkata bahwa jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu sudah banyak, begitu banyak dan begitu banyak. Dan kebaikan Tuhan itu sudah sempurna total, sudah terjaminkan di dalam hidup kita. Dan itu akan kita nikmati. Dikatakan di sini bahwa jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kebaikannya sangat banyak bagi kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Jangan ketika ada masalah satu saja membuat kita kecewa kepada Tuhan. Kasihan sekali, jangan. Jangan ketika ada pergumulan yang begitu rumit kita berkata, di mana kebaikan-Mu Tuhan? Jangan. Kita harus coba jangan sampai terungkap itu di dalam hidup kita. Karena kebaikan Tuhan itu selalu ada bagi kita. Jangan hanya gara-gara masalah sedikit aja. Padahal itu mampu kita atasi dengan sikap hati yang baik. Membawakan Tuhan, menyanyalakan Tuhan itu salah. Karena itu adalah sebuah hal yang harus kita pikirkan. Hidup ini harus bersyukur kepada Tuhan. Harus terus berterima kasih kepada Tuhan. Ingatlah, sampai hari ini kita ada karena anugerahnya. Karena Dia bekerja di dalam hidup kita. Karena Dia tetap menjaga kita. Karena Dia tetap menopang kita. Walaupun kita tidak melihat dengan kasat mata tangannya, penopangannya itu. Tetapi sesungguhnya Dia selalu ada bagi kita. Luar biasa. Pemazmur sudah sampai pada titik kesadaran itu. Dia berkata, jiwaku tenang. Dia sudah baik loh dalam hidupmu. Jiwaku ayo bangkit lagi. Jangan terpuruk di dalam masalahmu. Bangkit. Allah sudah baik. Sudah melakukan yang terbaik bagimu. Apakah dengan masalah itu apakah kamu terpuruk? Tidak. Keselamatan saja. Dia sudah mengampuni aku dalam kebebasan dalam dosa. Di dalam kejaran Saul, Dia sudah tolong saya. Anak saya sendiri Dia sudah menjaga saya. Daud berkata, sudah luar biasa banyak kasih Tuhan. Apakah dengan masalah ini aku terjebak? Tidak. Daud berkata, jangan. Kebaikan Tuhan sudah banyak. Begitu juga bagi kita Bapak Ibu. Dengan ada masalah, mari kita dengan sikap hati yang baik. Sekali lagi. Itu yang akan menenangkan kita. Oh, kita mampu melewati tantangan itu. Yang ketiga, percayalah. Percayalah, Dialah Allah yang selalu baik bagi kita. Percaya adalah sebuah ketetapan hati bahwa tidak ada orang lain di luar Tuhan sendiri yang baik sejati bagi kita. Itulah pegangan kita Bapak Ibu. Di dalam hidup ini, Allah baik, sungguh baik bagi kita. Kalau coba kita renungkan perjalanan kita sungguh, wah terkagum-kagumlah hati kita ini. Tuhan terima kasih. Engkau baik bagi kita. Hati yang tenang tentunya bukanlah hati yang pasif. Hati yang tenang justru adalah hati yang aktif. Hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur, berdoa, percaya.
dan juga semangat dalam mengerjakan segala hal yang baik. Itulah hati yang tenang. Ketenangan hati bukan berarti sekali lagi pasif kita. Tidak, hati yang tenang justru aktif. Justru dipenuhi dengan syukur, dipenuhi dengan doa, dipenuhi dengan percaya dan semangat mengerjakan sesuatu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Itulah ketenangan hati kita. Dan terakhir Bapak Ibu, kok terakhir enggak jalan lagi? Terakhir padahal ini yang penting ya. Wah, ini yang paling penting sebenarnya. Terakhir, tapi mandek ya. Bersama dan di dalam Dia kita tenang. Kok nggak jalan juga ya? Ini padahal ini penting. Ya, bersama dan di dalam Dia kita tenang. Padahal ini paling penting tapi ada halangan sedikit ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bersama Dia, di dalam Dia kita tenang. Kiranya kita dikuatkan oleh Tuhan. Pemain musik maju di depan, kita akan menyanyikan satu pujian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Penolong yang setia itu adalah Tuhan sendiri. Dia sanggup memenuhi keperluan kita. Tak pernah Dia mengecewakan kita.